Perkenalkan, nama saya Indana Himatul Maslahah dengan NIM 315024000089. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Eshum, MPDI, beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ulangan tengah semester Sejarah Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin dengan matkul Sejarah Pendidikan Islam. Khalifah Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khalifah, yaitu wakil, pengganti, dan penguasa. Istilah imamah atau pemerintahan Ibnu Khaldun, khalifah adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan cara hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Khalifah adalah bentuk jamak dari kata khulafa atau khalif, orang yang menggantikan kedudukan orang lain. Al-Rasyidun, Rasyada, cerdas, jujur, dan amanah. Rasyada, Rasyid, dan jamaknya adalah Rasyidun, orang-orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Jadi Khulafa Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan kedudukan pemimpin sebelumnya yang menunjukkan sikap yang cerdas, jujur, amanah. Pemimpin yang diangkat sesudah Nabi Muhammad wafat melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama kepada pemerintah. Pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visinya yaitu melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kukuh dalam melaksanakan ajaran Islam sesuai yang dianjurkan Nabi Muhammad. Kurikulum pendidikan. Selain Al-Quran, Al-Hadis, hukum Islam, ada juga kemasyarakatan, pertahanan atau keamanan, dan kesejahteraan sosial. Sasarannya yaitu peserta didik yang ada di Mekah dan Madinah. Pendidikan masa Khulafaur Rasyidin yaitu meliputi tenaga pendidik, yaitu Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, Abduzar Al-Ghifari. Mereka menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yaitu halakoh. Guru duduk di sebagian ruangan masjid, kemudian dikelilingi oleh para siswa. Guru itu menyampaikan ajaran lalu menjelaskan kandungannya, sementara para siswa menyimak, mencatat, dan mengulangi apa yang dikemukakan oleh guru tersebut. Pusat-pusat dan lembaga pendidikannya, yaitu pusatnya yaitu Mekah dan Madinah. Umar bin Khattab, yaitu Mesir, Syriah, Basrah, Kufah, dan Damasik. Lembaga pendidikan masih sama dengan Rasulullah, yaitu masjid, sufah, khutbah, dan rumah. Pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan zaman Umar mulai diatur dan diterbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah agar guru dan pejabat mendapat gaji yang memadai. Telah ditetapkan juga kalender Islam Hijriah berdasarkan tahun Nabi Hijriah yang terhitung dari bulan Muharram sampai Zulhijjah. Penambahan masjid dan pembangunan bendungan untuk menjaga arus balik besar juga mengatur pembagian air ke kota-kota. Selanjutnya yaitu evaluasi dan lulusan pendidikan, bahwa kemampuan seseorang dalam menguasai bahan pelajaran dilihat pada kemampuan untuk mengemukakan, mengajarkan, dan mengamalkannya. 1. Sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Kutab. Pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan mencapai tingkat kemajuan yang berarti kemajuan lembaga kutab ini terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. 2. Masjid, lembaga pendidikan. Lanjutnya, setelah anak tamat belajar pada kutab di masjid, ini ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan menengah dan tingkatan tinggi. Yang membedakan antara kedua tingkatan tersebut adalah tingkatan menengah.
gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkatan tinggi, para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas, kesolehan, dan kealiman yang diakui oleh masyarakat. Sejarah pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, 634 sampai 644 Masehi. Khalifah Umar mengangkat dan menunjukkan guru-guru untuk tiap daerah yang ditaklukkan yang bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam karena negara Islam sudah menyebar luas keluar Jazirah Arab. Maka pendidikan Islam bukan di Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar sebagai berikut. Kota Mekah dan Madinah atau Hijaz, kota Basrah dan Kufah atau Irak, kota Damasik dan Palestina, yaitu Syiah, kota Fustat, Mesir. Sejarah pendidikan dalam masa Utsman bin Affan 23 sampai 36 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Hampir sama dengan khalifah sebelumnya, karena pada zaman ini banyak sekali pertentangan terkait dengan banyaknya pemimpin-pemimpin yang diangkat dari keluarganya sendiri. Presentasi 1. Ekspansi daerah kekuasaan. 2. Pembukuan Al-Quran. 3. Politik dan pemerintah. 4. Militer. 5. Perekonomian. 6. Sosial budaya dan pendidikan. Sejarah pendidikan Islam masa Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijriah, 656 sampai 661 Masehi. Khalifah Ali menghadapi banyak tantangan politik dan pemberontakan termasuk perang Jamal yang melawan Aisyah, Tolhah, dan Zubair, serta perang Siffin yang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Konflik-konflik ini menyebabkan munculnya kelompok Khawarij dan berakhir dengan terbunuhnya Ali. Kondisi pendidikan saat itu yaitu karena seluruh perhatian Khalifah Ali tercurah pada masalah keamanan dan perdamaian akibat kekacauan politik. Kegiatan pendidikan Islam mengalami hambatan dan tidak sempat berkembang. Kesimpulannya yaitu pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin khususnya pada masa Khalifah Ali tidak mengalami perkembangan signifikan. Pelaksanaannya masih serupa dengan masa Nabi, dengan fokus pada pengajaran baca tulis dan ajaran Islam. Karena konsentrasi umat Islam lebih tertuju pada perluasan wilayah dan pengolakan politik. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam pada masa ini dibagi menjadi 4 periode. Pendidikan Islam periode Abu Bakar sama dengan pelaksanaan pendidikan periode Rasulullah, baik dari segi materi, lembaga pendidikannya. Kedua, pendidikan periode Umar bin Khattab mengalami kemajuan sebab pemerintahan masa ini dalam keadaan stabil, aman, dan setelah itu materinya juga dapat dikembangkan. Pendidikan periode Utsman bin Affan tidak terdapat perkembangan jika dibandingkan dengan periode Umar bin Khattab karena timbul pergolakan arti dari masyarakat sebagai akibat ketidaksenangan Utsman yang mengangkat kerabatnya dalam urusan pemerintah. Sedangkan periode Ali bin Abi Thalib pendidikan tidak mengalami perkembangan karena pada masa ini terjadi pemberontakan dan peperangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.